Tiba-tiba ada video bocor, kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu. Nah, makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya? Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB, apa urusannya PBB gitu loh. Ya, jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi. Ingin bahwa Jokowi di-exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini, juga kesulitan mendefinisikannya. Di tengah bulan Desember itu terjadi hal-hal besar, pemecatan Jokowi sebagai anggota dan lain-lain. Jokowi itu lu harus jadikan teman, lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Apapun yang dikatakan oleh Bu Koni ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya. Tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Koni bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, digantikan Gibran. Itu kan keluar ya. Saya sangat terhormat ada di posisi itu. Duduk di sini hari ini, sebenarnya saya benar-benar jadi super ekstra panas. Gara-gara Mas Hasto ini, dengan kejadian Mas Hasto, lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Ibu Koni sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu. Nah, makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya, kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialihwariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil Ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu. Karena kita punya perjanjian, apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya, non-disclosure agreement, ya kan? Bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah, udah dari situlah kira-kira. Jadi Ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Dari mana? Silakan sedang diselidiki. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. nah itu saya marah. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB, apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Saya kok tiba-tiba kaget ya. Ada orang seolah-olah baca berita bahwa ini loh dokumen-dokumen Ibu Koni gitu. Orangnya pakai baju hitam, kopiah hitam itu viral. Kemudian saya bikin rekaman. Saya bikin rekaman di Instagram. Karena saya langsung lacak orang itu di mana, koordinatnya, siapa namanya, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Saya posisi dia terakhir. Dilihat juga dari latar belakang ini. Kenapa pengamat militer satu ini begitu keras gitu ya dengan Menhan Prabowo pada saat itu dan sekarang tidak berani secara langsung karena masih mencari pintu masuk. Tapi yang dihantam presiden sebelumnya. Jangan memusuhi Prabowo, tapi musuhilah Jokowi. Ingin bahwa Jokowi di-exclude gitu ya dari urusan apapun dalam pemerintahan ini, juga kesulitan mendefinisikannya. Jadi Jokowi harus nggak boleh keluar dari rumahnya, jangan lagi ketemu Prabowo, atau apa kalau dibikin list gitu ya kira-kira. Nggak tahu ya, saya mau pulang nih. Karena saya mau pulang, saya akan lepaskan dulu urusan-urusan Indonesia karena saya harus berkonsentrasi di Rusia dan di Prancis. Saya cuma berharap Kakak Akbar bisa menjaga Indonesia kita. Adalah menyedihkan. Saya malu ketika media kita nggak mengangkat soal demo-demo adik-adik kita yang tercinta itu tentang Indonesia gelap. Tapi media asing mengangkat kemana-mana. Yang penting buktinya mana? Termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, notariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? PDIP itu kayaknya agak di pojokan, kalau saya boleh bilang begitu. Masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama, ya ini kan kontradiktif dengan apa yang dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya. Khusus untuk hubungan personal antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo, tidak ada masalah sama sekali kan. Dan Ibu cuma tanya, waktu aku datang Mas Andi sudah di sana duluan.
Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Gitu. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah. Tapi sekarang siapa punya? Nah akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Talapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing. Untuk saya anak bangsa yang punya keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri, untuk menghancurkan ya seorang presiden yang 2 periode dipilih oleh rakyat. Jadi kasus ini adalah murni, menurut saya, murni politik, karena jangan lupa di tengah bulan Desember itu terjadi hal-hal besar, pemecatan Jokowi sebagai anggota dan lain-lain. Jokowi itu lu harus jadikan teman, lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya. Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, terkait dengan Pak Hastonya ini ya, dimulai nih sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan? Saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing-bluffing seperti ini. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau you lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Semua yang bau Jokowi jangan dipilih. Ya yang kita yang ngelawan ya semua yang tidak berbau Jokowi atau khususnya yang bau PDIP kita habisi. Nah ini sebenarnya kan tidak baik buat bangsa ini. Masa mau mengurus bangsa menghabiskan seperti ini tidak memberi contoh apa-apa. Gitu. Saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan. Yang hoax itu adalah yang tadi Bapak Berpeci bilang saya baca dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Keluar. Di acara ini tentang Anies. Nomor video siapa nggak tahu yang bicara tentang apa sih? Juga privacy tertentu. Betul kan? Saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer dan lain dan sebangsanya itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Mbak? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto, dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu? Disuruh Hasto, kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information, Pak. Tapi dia ada dengar yang lain. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, dia bukan pemilik. Jadi sekarang jangan dipaksa, kita ini yang sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance, ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu. Karena dia tidak masuk dalam KIP. Sekarang malah nambah musuh Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, siapa lagi? Masa hidup mau penuh dengan musuh? Satu musuh aja sudah kebanyakan buat kita. Ini udah kayak apa itu? Kan ada pepatah yang mengatakan 1000 kawan itu masih kurang, satu musuh itu kebanyakan. Masa mau gawatnya mau nambah musuh lagi? Kedua tokoh bangsa ini kan mempunyai 2 faktor utama sebenarnya, yaitu faktor historis. Mereka berdua ini pernah berpasangan untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian juga tidak pernah ada
tentang masalah perbedaan atau masalah pribadi antara mereka. Di dalam Kim itu kita tahu ada siapa, di bawah presiden ada siapa, kita juga tahu yang bapaknya siapa. Dan kita bisa lihat sekali bahwa ini semua mengganggu. Saya nggak usah jabarkan satu-satu, kita nggak punya waktu. Tapi semua orang sudah dapat melihat dengan jelas betapa banyak perlawanan-perlawanan itu dilakukan atau pemecah belahan atau divide impera yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau sekarang masanya Pak Prabowo sudah menjadi presiden pengganti Pak Jokowi, ya harus diterima. Jangan terus Jokowi diserang. Kalimat-kalimat murahan itu dilemparkan untuk mengambil simpati. Nggak ada untungnya. Sekarang medsos ini luar biasa. Jadi jangan main-main dengan medsos. Apa yang diomongin dari public figure atau siapapun, nggak usah public figure. Sekarang tukang bakso juga bisa ngomong. Yang itu didrive oleh kekhawatiran, misalnya kasus OCCRP muncul, waduh langsung cepat dimunculkan besar-besaran. Saya sempat juga meminta klarifikasi OCCRP. Tolong dong kasih buktinya. Ternyata mereka itu hanya sekedar meminta informasi dari publik. Siapa sih presiden terkorup? Minta pendapat lah. Banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Kalau lihat terakhir Pak Prabowo, saya melihat beliau itu negarawan. Ya. Dari awal saya tuh selalu memberi selamat kepada beliau menjadi presiden. Betul saya tidak memberi selamat kepada wakilnya, tapi saya sangat menjunjung Pak Prabowo ketika menjadi presiden. Kedua adalah aspek ideologis itu sendiri. Itu Partai Gerindra dan PDIP maupun Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Partai Gerindra dan PDIP mempunyai kesamaan ideologi sebenarnya. Mungkin pada saat bisa terjadinya, dan saya berharap segera terjadi pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo, adalah bagaimana partai, saya nggak sebut lagi namanya oposisi atau apalah, nama itu bisa diistilahkan macam-macam, tapi saya bilangnya partai di luar Kim ya, itu bisa harusnya memiliki hak bicara, baik orang partainya sendiri, baik simpatisan partainya, baik akademisi partainya gitu kan. Jangan dianggap bahwa seseorang yang simpatisan partai terus dianggap adalah juga musuh bersama gitu kan. Kalau bicara PDI dikatakan sebagai musuh bersama, untuk pemerintahan Pak Prabowo sudah pasti clear tidak ada tentang masalah itu. Lalu polarisasi politik pasti Pak Prabowo juga sudah melihat itu terjadi, sehingga bagaimana polarisasi ini atau anggapan bahwa PDIP musuh bersama ini harus diputus gitu kan. Makanya Mas Hasto menurut saya bukan karena Mas Hasto itu apa, tapi karena melihat ini dampaknya bisa kemana-mana. Kenapa? Kan itu tuh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya Ibu. Menurut Bapak gimana? Ya Ibu yang enggak mau apa? Nggak bisa lagi apa? Siapa yang berani menentang? Sekali lagi, masyarakat ini nggak bodoh. Mereka akan lihat berapa sih uang yang diributkan kalau soal ini, kalau soalnya uang tentang Pak Hasto ya. Saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi. Gue mau bilang sama lu, yang salah tuh lu yang punya salah. Lu yang gede-gedekan si Ibu jadi begitu, supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi maka itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibunya yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Tapi banyak sekali nih yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan kita, Ubedillah misalnya, 2 tahun lalu, tentang bagaimana dugaan seorang saudara Joko Widodo itu melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan korupsi itu kan nggak cuma uang, korupsi kebijakan dan lain dan sebagainya. Saya bisa ajarkan kita baca majalah Tempo. Nah, KPK nggak punya bukti terus mau didorong-dorong harus, ya nggak boleh juga. Berarti mereka yang memaksakan kehendak ini adalah orang-orang yang tidak demokratis, orang-orang yang tidak paham hukum. Bawa dong buktinya. Kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya berdasarkan LHKPN. Mungkin sekarang Pak Prabowo dan Ibu barangkali saya sudah ada komunikasi, kita aja nggak tahu gitu kan. Intinya adalah ketika Pak Prabowo melihat bahwa marginalisasi oposisi ini nggak boleh terjadi karena akan menciptakan suara politik yang tidak sehat, dan itu sudah terasakan sangat marginalisasi politik terjadi. Jadi ingat itu, Indonesia masuk ke zaman transformasi, era transformasi. Jadi tidak ada lagi statement-statement yang dulu ini aku yang buat segala macam, itu sudah basi semua. Even itu bekas presiden atau siapa, Pak Jokowi nggak pernah bilang kayak gitu. Kalau semua presiden nanti bekas presiden ngomong kayak gitu, ya semuanya kan ada legasinya, ya kan. Ini aku dulu buat ini, Pak Jokowi paling banyak buat sekarang ya.
Inilah yang sebenarnya disadari oleh Pak Prabowo menurut saya. Sehingga mau tidak mau pasti komunikasi akan terus terjalin bersama Ibu, bukan cuma urusan makan gratis. Apapun yang dikatakan oleh Bu Kony ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya. Tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Kony bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, digantikan Gibran. Itu kan keluar ya. Bahwa kemudian dia bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan, itu juga satu fakta yang dikatakan juga bukan oleh saya, oleh Ketua TKN, Rosan Ruslani gitu loh. Bu Kony bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Kony yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti saya bilang silakan aja nanti disampaikan. Kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini, saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya, saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Terus kemudian bagaimana memimpin komite pengawasan, bagaimana kemudian hak mengajukan mosi tidak percaya juga boleh terus diadakan, diteruskan. Karena ini adalah bagaimana juga membangun budaya politik yang inklusif. Nah ini untuk mengcounter apa-apa yang Bu Kony sendiri tuduhkan, yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Yang ingin saya katakan sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya, atau bluffing. Ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Jadi sekali lagi tolonglah jangan diurus negara ini dengan rasa-rasa, harus dengan fakta, supaya anak-anak muda kita bisa belajar tentang kebaikan, bukan tentang keburukan. Hilangkan saja rasa permusuhan itu, karena tidak ada yang diuntungkan.